Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan pembahasan artikel kami yang berjudul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Adapun anggota kelompok 7 adalah saya sendiri Muhammad Arif Aldila Susanto, Isnahana Nur Izati, Risma Sindina Bilawati, dan Nurani Kos Anggraini. Yang pertama ada pendahuluan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia diperbincangkan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Undang-undang otonomi daerah yang lahir dari tuntutan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia. Menurut OATES, apabila biaya penyediaan barang dan jasa publik adalah sama untuk pemerintahan lokal dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka lebih efektif dan efisien apabila penyediaan tersebut diserahkan kepada pemerintah lokal saja. Pendapat tersebut dapat dibenarkan sebab pemerintah kota atau kabupaten pasti lebih mengetahui daerah mereka lebih baik daripada yang diketahui oleh pemerintah pusat. Banyak isu yang tercakup jika mendiskusikan otonomi daerah maupun desentralisasi. Dari banyak isu tersebut, ambiguitas tak lepas dari ciri desentralisasi fiskal yang multidimensi. Tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan atau dana transfer kepada daerah. Salah satu wujud desentralisasi fiskal di Indonesia adalah berupa dana perimbangan yang diserahkan dan dilimpahkan wewenang penggunaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini memiliki 4 komponen, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana perimbangan APBN 2016-2020 di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 sampai 2020, jumlah dana perimbangan relatif fluktuatif. Namun realisasi dana perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa rasio dana perimbangan 91% hingga 98%. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, dana perimbangan menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar seperti yang dijelaskan pada gambar 1. Aspek pertumbuhan ekonomi daerah menjadi faktor yang penting untuk menentukan besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah. Daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi seharusnya mendapatkan alokasi DAU yang lebih kecil. Namun kinerja pemerintah daerah bisa jadi berbeda meski konvergensi antar daerah sudah diatasi karena berbagai macam hal. Yang pertama adalah karena tingkat kesiapan daerah, karena pengalaman dan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah yang di setiap daerah memiliki perbedaannya masing-masing. Menurut Bote dan Meyer yang melakukan komparasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan yang tersentralisasi dan pemerintahan yang terdesentralisasi. Kedua peneliti ini menemukan fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemudian yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Indonesia menerapkan desentralisasi dalam 3 variasi, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun, ada beberapa persoalan yang merintangi hal tersebut. Di antaranya adalah dilema Indonesia yang masih di tahap awal dalam upaya merealisasikan otonomi daerah. Yang kedua adalah kesiapan daerah. Kemudian yang ketiga adalah dari sebagian daerah
mereka enggan menerima pelimpahan tugas tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam hal pembagian sumber keuangan, yang apabila tidak adil dalam hal pembagian sumber keuangan tersebut, akan menjadi persoalan yang cukup serius dan dapat memicu bahaya disintegrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan literatur. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets, pada tahun 1966, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya yang tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Kemudian, yang kedua adalah menurut Arsyad, pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah desentralisasi fiskal. Menurut IMI pada tahun 2005 menyatakan bahwa desentralisasi memiliki beberapa dimensi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah cara setiap negara dalam mengatur sektor publik yang mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan politik, dan karakteristik lain yang berbeda. Kemudian menurut Oates tahun 1993 dalam Sasana 2006, desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik. Kemudian menurut Taipot tahun 1956 dan Kluckman tahun 1994, teori desentralisasi fiskal berangkat dari keunggulan informasi dan pemahaman yang lebih baik atas preferensi masyarakat, sehingga pemerintah daerah lebih mampu menyediakan pelayanan dan barang publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Oates tahun 1993, menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian preferensi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada dua asumsi bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah diposisikan lebih baik dari pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik sebagai hasil keuntungan informasi. Dan yang kedua, kebutuhan penduduk dan persaingan antar pemerintah daerah untuk pelayanan publik akan menjamin sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Kemudian, menurut Prudhomme tahun 1995 yang meyakini bahwa desentralisasi fiskal akan dapat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah di masa yang akan datang. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pengeluaran publik, terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat, akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena lebih mengetahui apa yang akan menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menurut George Martinez, Vasquez, dan Robert M. McNabb pada tahun 2001 yang mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Kemudian, penelitian menurut Priyohari Adi pada tahun 2005, di mana penelitian ini menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus di kabupaten dan kota se-Jawa Bali sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal. Menurut Ramirez pada tahun 2000, di mana penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia atau human development. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian, penelitian Hadi Sasana pada tahun 2006 yang menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2001 sampai 2005.
Analisis data ini menggunakan analisis jalur, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang dipilih yakni descriptive analysis, atau metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah berkumpul sebagaimana adanya dan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode ini dipilih untuk menjabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata untuk memperjelas dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan apa yang ada di lapangan dan saat penelitian dilakukan. Menurut Working tahun 1997, desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Ada 3 mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. 1. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah. Efek dinamis tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua mengatakan bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. 3. Argumentasi ketiga mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Yang pertama, dari Brojonegoro tahun 2006, misalnya menegaskan bahwa dalam 5 tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah selama periode tersebut terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional. Indikasi lain yang terlihat cukup jelas adalah bahwa kawasan Indonesia bagian barat atau IBB tumbuh lebih cepat dibanding Indonesia bagian timur atau IBT. Meski perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan tercepat, selain itu, indikasi kesenjangan fiskal antar daerah saat Indonesia memasuki era desentralisasi fiskal tampak kian memburuk. Meskipun hal tersebut sudah coba dinetralisasi dengan adanya dana alokasi umum atau DAU pada tahun-tahun berikut. Berikut ini merupakan data transfer ke daerah dan dana desa pada APBN tahun 2016 sampai 2020 dalam bentuk persen. Upaya pemerintah untuk mendorong desentralisasi fiskal belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pasalnya, setiap tahun ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan jika melihat perkembangan alokasinya dari 2016, pertumbuhan transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan sekitar 91% atau dari 729,3 triliun pada tahun 2016 menjadi 785 triliun pada tahun 2000. Perkembangan alokasi anggaran tersebut, rata-rata pertumbuhan alokasi transfer ke daerah dan dana desa selama periode 2016 sampai 2020 mencapai 8,2% per tahun. Komponen utama yang menyebabkan kenaikan tersebut adalah kenaikan dana alokasi umum atau DAU yang rata-rata persisnya per tahun adalah sebesar 52,72%. Pemerintah terkait rancangan undang-undang atau RUU, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan nota keuangan 2019 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia. Dikatakan bahwa belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2019 sebesar 832,3 triliun. Dengan jumlah dana sebesar itu, artinya pemerintah pusat telah menaruh kepercayaan tinggi pada pemerintah daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Ternyata kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal malah membuat pemerintah daerah mengalami ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata nasional, ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara itu, kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD hanya sebesar 12,87%. Tahun 2001 menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan gobernasinya.
Menilai kondisi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa penyebab terjadinya ketergantungan fiskal dan solusi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah. Pertama, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif ditarik oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan yang dapat membatasi anggaran pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya. Perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah. Kedua, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis kinerja. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perusahaan menjadi perusahaan yang profesional dan secara operasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kunci perusahaan yang mampu. Ketiga, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak antar daerah sebagai sumber PAD masing-masing. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik investor akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak inilah yang menyebabkan PAD lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini sejatinya merupakan hal yang lumrah dan memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan demi menghadapi tantangan global yang lebih kompleks. Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini perlu menetapkan kebijakan standar tarif pajak yang layak agar penurunan tarif pajak tidak berada di bawah batas yang telah ditentukan. Juga mengajak pemerintah daerah untuk ikut bersama melakukan reformasi perubahan. Keempat, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri. Jika dilihat dari realisasi belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang bagus. Rata-rata anggaran pemerintah daerah habis hanya untuk membayar pegawai, bahkan ada yang lebih dari itu. Sehingga untuk setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya, pemerintah daerah menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pemerintah pusat. Solusi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menetapkan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal. Menggunakan pola hubungan fiskal antar pemerintahan dengan model keuangan federal, di mana batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah diatur melalui sebuah undang-undang. Model ini sudah sangat cocok, mengingat Indonesia memiliki banyak keragaman dalam aspek demografis dan etnis. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diharapkan kedepannya dapat mengakomodir setiap kebutuhan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan mewujudkan kemandirian fiskal seperti yang diharapkan dari implementasi desentralisasi fiskal ini. Perubahan pola pengelolaan keuangan pasca diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 1999 telah memberikan banyak perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah yang dipandang memiliki informasi lebih akurat mengenai keunggulan daerahnya diharapkan mampu mengelola dana transfer dari pemerintah pusat dengan lebih baik. Berikut tabel perkembangan dana perimbangan dalam miliar rupiah. Seperti yang terlihat pada tabel 3, bahwa dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat sebelumnya masih sedikit, yaitu sebesar 503 miliar, kemudian meningkat menjadi 3,5 triliun di tahun 2000. Namun jika dibandingkan dengan setelah desentralisasi, jumlah tersebut sangat sedikit, bahkan terjadi peningkatan sebesar 4,1 kali dari tahun 2000 ke 2001. Secara bertahap, pemerintah pusat telah memberikan dana yang berlimpah untuk daerah dengan tujuan pemerintah daerah mampu meningkatkan standar pelayanan minimum, supaya kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik. Dana alokasi umum yang berfungsi sebagai penyelaras keuangan daerah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah desentralisasi. Informasi yang disajikan pada tabel 3 menunjukkan bahwa dana alokasi umum untuk daerah dengan 27 provinsi pada tahun 1990 sebesar 6,5 triliun dan meningkat pesat di tahun 2012 menjadi 273,8 triliun rupiah. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan,
dan pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah pusat sangat mengharapkan peran aktif dari alokasi belanja yang tepat dari pemerintah daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah daerah menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat berdampak positif bagi daerah dengan berasumsi bahwa dana perimbangan merupakan tambahan modal bagi pemerintah daerah dengan harapan penambahan dana tersebut mampu dijadikan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 10 tahun di Indonesia secara perlahan telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai pertumbuhan dapat semakin besar ketika modal yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan atau dibelanjakan pada sektor yang dapat memicu kegiatan ekonomi secara luas. Kesimpulan, dalam jangka pendek, untuk memastikan adanya pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan efisiensi pengeluaran daerah yang berkaitan dengan belanja pegawai dan mengefektifkannya untuk belanja modal. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan optimalisasi perencanaan APBD dan menghindari keterlambatan penyusunan APBD yang sering terjadi untuk percepatan bergulirnya roda perekonomian daerah. Kemudian untuk jangka panjang, dikarenakan desentralisasi merupakan fenomena multidimensi dan multifaceted, maka desain dan perencanaan dari langkah-langkah pelaksanaannya harus ada dan dibuat secara cermat. Terutama untuk Indonesia yang telah satu dasawarsa melaksanakan kebijakan desentralisasi. Perlu ada semacam grand design yang dapat dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam setiap langkah dan tindakan. Menurut Simanjuntak, kita tidak boleh menganggap desentralisasi di Indonesia sudah akan selesai dengan keluarnya PP nomor 38 tahun 2007 dan sedang direvisinya UU nomor 32 dan menyusul UU nomor 33. Dari kacamata pembangunan ekonomi, pekerjaan yang lebih penting masih menanti, yakni bagaimana mengupayakan pemerintah daerah yang sudah lebih mandiri mampu menyejahterakan sekaligus menjamin hak-hak politik masyarakat lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan kemudian mentransformasikannya dalam bentuk penciptakan lapangan kerja baru yang akan memperbaiki pendapatan masyarakat merupakan tugas pokok pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di masa depan perlu dilakukan desentralisasi ekonomi sebagai langkah lanjutan desentralisasi fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.